Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, majelis yang bertugas mengucapkan selamat ibadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan nyanyian Gita Bakti 18, bait 1 dan 4. Marilah bernyanyi, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini marilah kita tabiskan ibadah Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang diambil dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-19 berbunyi, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar." Yang datangi pemetik
Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini, ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman yang kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami rindu untuk kembali mendengarkan sapaan firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu
yang akan membimbing kami, memampukan kami bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, "Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah situasi perkembangan teknologi industri 4.0, mau tidak mau istilahnya dalam kehidupan kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut. Apalagi ketika kita berbicara mengenai situasi kondisi akibat wabah atau pandemik yang sedikit banyak membuat kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi industri 4.0. Karena pandemik ini mau tidak mau membuat kita harus bisa menjaga jarak, baik itu bicara mengenai social distancing atau physical distancing, dan itu membuat kita harus melekat, ambil bagian dan lekat dengan teknologi industri 4.0 ini, di mana dunia virtual menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang biasa bekerja, kini ada beberapa orang yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah, work from home. Anak-anak pun tidak lagi bisa bersekolah seperti halnya biasa secara luring, tapi sekolah secara daring, sekolah virtual, dengan berbagai macam aplikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau sedikit bercerita tentang keberadaan anak saya yang ketika dia sekolah secara daring, secara virtual. Jadi anak saya yang paling kecil ini baru duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Di dalam pelajaran itu ketika saya dampingi ada satu kejadian di mana gurunya sedang marah-marah. Gurunya menegur seorang anak yang rupanya anak itu chatting di Google Meeting atau di istilahnya aplikasi Google Meet ketika dia bersekolah, chatting dan mempergunakan kata-kata yang tidak benar atau kurang senonoh, kata-kata yang kurang sopan. Karena anak pada saat ini kan suka mengucapkan kata-kata anjay, anjir dan selanjutnya. Jadi gurunya sedang marah, dia sedang menegur. Ketika sang guru sedang marah menegur, anak saya tiba-tiba nyeletuk kepada gurunya. "Pak Guru, itu ada yang chatting, maki-maki pakai bahasa Rusia." Saya sampai geleng-geleng. Ini anak-anak bahkan sampai
chatting, maki-maki dengan statement atau istilah mempergunakan istilah bahasa Rusia. Dan gurunya semakin marah, menegur mereka. Dalam arti Bapak Ibu Saudara, kalau saya perhatikan teknologi industri 4.0 atau teknologi industri yang pada saat ini jadi bagian dari kehidupan kita, teknologi industri virtual seringkali membuat kita ketika kita bicara mengenai dunia pendidikan, anak-anak bisa banyak belajar, tapi belum tentu mereka bisa terdidik. Karena ketika anak-anak masuk sekolah secara virtual, secara daring, di situ ada jeda, ada jarak dengan teman-temannya. Karena mereka berjumpa hanya di dunia maya, dan itu sedikit banyak membuat gaya hidup individualis masuk dalam kehidupan mereka. Mereka, para guru, mengajar anak-anak untuk mereka memperoleh pengetahuan. Tetapi yang mereka lakukan mengajar belum tentu sama dengan mendidik. Karena kalau bicara mengenai mengajar, mereka akan belajar pengetahuan, tapi belum tentu pengetahuan itu diimbangi dengan moral, dengan attitude, dengan etika, dengan nilai-nilai kemanusiaan di dalam hidup bersama mereka. Karena apa? Karena mereka belajar tanpa bersama, secara luring gitu kan, berjumpa di dunia maya. Nah, di sini yang mau saya sampaikan bahwa teknologi virtual membuat anak-anak mungkin bisa mengerti dalam pelajaran mereka banyak hal, bahkan kita mungkin orang tua tidak mengerti, tidak memahami tentang dunia virtual, dunia daring. Mereka mengerti, mereka paham soal pengetahuan, soal sains, mereka bisa maju. Tetapi mereka bisa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan di dalam hidup bersama, karena mereka hanya diajar tapi tidak dididik. Mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karakter, soal etika, soal moral, attitude, dan selanjutnya. Dalam arti di tengah-tengah hal yang positif, mereka bisa banyak belajar di dunia maya, banyak yang mereka bisa tahu dengan mempergunakan dunia virtual di dunia maya. Tetapi mereka kehilangan nilai-nilai dari kehidupan manusia bersama sebagai masyarakat. Dalam arti dalam dunia pendidikan yang ada adalah pengajaran, tapi bukan pendidikan. Secara kompetensi mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh secara kapabilitas, tapi tidak dengan integritas. Atau belum tentu dengan integritas. Dan kalau kita sudah bicara bahwa mereka tidak memiliki atau kurang integritas, bagaimana dengan kredibilitas? Mungkin mereka punya kapabilitas, tapi kompetensi yang mereka miliki hanya bersekatan dengan kapabilitas, tapi bukan dengan integritas. Nah, sekarang kita baca bacaan kita di pasal 23 di ayat yang ke-12. Di situ tertulis, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Di sini bicara mengenai pendidikan, didikan, bukan ajaran, bukan hanya bicara mengenai pengetahuan, bukan hanya bicara mengenai sains, bukan hanya bicara mengenai kapabilitas yang mereka peroleh ketika mereka memperoleh pengetahuan atau sains, tapi didikan. Bicara soal bagaimana mereka diperlengkapi dengan integritas, etika, moral, attitude, dan selanjutnya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, di sini dari kitab Amsal kita bisa melihat bagaimana anak-anak, kaum muda, bahkan kita semua perlu fokus kepada didikan. Karena pendidikan ya bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup. Dan di dalam hidup ini ada nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang bukan hanya pintar, ya, bukan hanya punya IQ tinggi, bukan hanya cerdas EQ-nya, tapi SQ-nya juga bertumbuh, spiritual quality-nya. Dia punya attitude, dia punya moral, dia punya integritas. Akan jadi masalah ketika kita bicara mengenai keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya, pengikut Kristus Yesus yang sejati, yang seharusnya kita betul-betul mengerti, memahami
nilai-nilai Kristiani. Bukan hanya kita tahu soal iman, soal teologi, soal dogmatika dan selanjutnya, soal Alkitab, tapi kita tidak menerapkannya. Dalam arti buat saya, ibadah secara daring, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar banyak hal dengan teknologi industri atau teknologi virtual ini. Bapak Ibu bisa belajar banyak hal. Tapi belum tentu itu bisa membentuk Bapak Ibu untuk bukan hanya mengerti tentang teologi, tentang apa itu dogma, tentang iman Kristen tanpa mengimaninya, tanpa mengamininya. Bisa tuh belum istilahnya, mungkin saja kita bisa tahu banyak hal soal iman, tapi belum tentu kita mengimani apa yang kita amini itu. Ini jadi catatan penting buat kita. Dan akan jadi catatan penting ketika kita disebut sebagai orang percaya, kelihatan sebagai orang percaya, tapi tidak menerapkan kehidupan itu. Kelihatannya di gereja, orang percaya, tapi di luar gereja. Dan akan jadi masalah ketika orang-orang di luar tidak memisahkan kita dari status kita sebagai orang percaya yang harus kelihatan dalam kehidupannya itu. Seharusnya kita bukan hanya belajar, tapi kita juga terdidik untuk menerapkan iman Kristiani itu. Ketika mereka percaya kepada kita, jadi masalah, istilahnya celaka ketika orang-orang percaya dalam kehidupan tidak dapat dipercaya itu. Orang-orang percaya punya kapabilitas di dalam imannya, tapi tidak dengan integritas. Tidak mengimani, tidak mengamini apa yang dia imani. Karena kita bicara integritas itu suatu hal bersifat menyeluruh, lengkap. Dalam arti orang kalau punya integritas, itu harus bisa juga nampak di dalam kredibilitas dia. Dia bisa dipercaya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat bacaan kita pada saat ini. Arahkan perhatianmu kepada didikan, telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Catatannya untuk kita, sudah belum? Kita betul-betul terdidik. Bukan hanya orang yang belajar, tahu sains, tahu pengetahuan, tahu ajaran iman Kristen, tapi betul-betul terdidik untuk punya etika, moral, attitude. Iman itu betul-betul nampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, integritas kita. Bacaan ini ayat 12 ini sebetulnya mau menjelaskan bagaimana kita kaum muda atau orang yang sebetulnya terdidik itu bisa mengerti bagaimana mereka menjalani pengetahuan sains yang kita miliki betul-betul di dalam didikan. Maksudnya begini saudara, kita akan mengerti ayat 12 ini kalau kita baca dari ayat pertama. Kita lihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ada tertulis, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Apa maksudnya? Ada statement ya yang kurang lebih berbunyi begini. Tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada makanan gratis. Dalam arti ketika seseorang pembesar, pejabat, penguasa undang kita makan, memberikan kepada kita makanan yang lezat untuk kita santap, hati-hati. Jangan-jangan itu semua kita terima, kita makan karena ada maksud-maksud tertentu, ada udang di balik batu gitu. Perhatikan baik-baik apa yang kita terima, apa yang kita santap. Jangan kita terburu nafsu. Dikatakan taruh pisau pada lehermu kalau besar nafsumu. Jangan ingin makanan yang lezat, itu hidangan yang menipu. Jangan sampai setelah kita kenyang, kita puas, kita merasa berhutang budi, dan pembesar penguasa yang menyajikan makanan itu meminta, menuntut sesuatu dari kita. Dalam arti pembeliannya tidak tulus. Bahkan kalau kita lanjut, kita baca ayat 6, 7, 8, dikatakan ayat 6, 7, dan 8. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap
rumput yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Hati-hati, karena banyak orang-orang yang sengaja menjebak kita. Dia tidak mungkin kasih makan siang gratis, makanan gratis. Kalau dikatakan di sini di ayat yang ke-6, jangan makan roti orang yang kikir. Dia beri karena dia punya maksud menyuap kita, agar ketika kita sudah kenyang, kita sudah puas, dia menodong kita untuk memenuhi apa yang dia punya mau. Hati-hati. Dalam arti walaupun mungkin kita punya kemampuan, kecerdasan, kepintaran, baiklah kita juga punya integritas, hikmat kebijakan. Jangan sampai kepintaran kita, kecerdasan kita itu mereka ambil, mereka minta dengan paksa setelah kita menerima suap, sehingga kita mau melakukan apa yang tidak benar. Ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, dengan mempergunakan kecerdasan kita, kepintaran kita. Kenapa kita mau lakukan itu? Karena kita sudah terima suap, kita sudah terima sogokan. Mau tidak mau kita kasih apa yang mereka hendak. Kemudian catatan berikutnya ayat 4, ayat yang kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Bapak Ibu, semua orang ingin punya harta materi, ingin jadi kaya. Tetapi hati-hati, ingat, karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Ketika kita punya kecerdasan, kepintaran, orang menyuap kita, bahkan menyuap dengan kekayaan, supaya kita kehilangan integritas. Kita mau melakukan apa yang dia mau, untuk kita mempergunakan kepintaran, kecerdasan kita untuk dia, dengan suap kekayaan yang dia berikan. Hati-hati. Kekayaan dikatakan di sini bersayap, terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Bisa lenyap tiba-tiba. Dalam arti apa? Kekayaan materi itu ibarat keinginan hati, sebentar ada tetapi sesaat bisa tiada, bisa hilang. Jangan sampai kita hanya mau mengejar kekayaan dan kita kehilangan integritas kita, etika kita, moral kita. Mau melakukan apa yang jahat, tipu daya, muslihat, hanya karena materi. Kemudian jangan, ayat yang ke-9 tertulis, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan kita jadi orang keras kepala, bebal kalau kita dengarkan nasihat. Arahkan perhatian kita kepada didikan dan telinga kepada kata-kata pengetahuan. Dengarkan. Itu sebabnya kalau kita lompat di ayat yang ke-19 tertulis, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini yang perlu jadi catatan buat kita ketika kita belajar. Jangan hanya memperhatikan pengetahuan sains ketika kita belajar. Perhatikanlah didikan. Terdidik menjadi orang yang punya etika, moral, attitude, punya integritas. Dan kalau kita mengajar anak-anak, pastikan kita bukan hanya mengajar, membagi, men-sharekan pengetahuan sains, tapi kita juga membagikan didikan melalui keteladanan. Karena pengajaran hanya menekankan sisi pengetahuan, sedangkan pendidikan menekankan sisi nilai-nilai kehidupan yang baik. Apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Orang bisa punya banyak ilmu pengetahuan dan begitu tinggi pengetahuan itu, tetapi belum tentu ia memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, attitude yang baik, integritas dan kredibilitas. Biar ini jadi catatan buat kita, dimanapun kita berada, siapapun kita. Ketika kita menerima pengajaran, baiklah kita mengejar pendidikan. Bukan hanya dapat ilmu, bukan hanya dapat sains, tapi hikmat kebijakan. Untuk menerimanya penuh dengan attitude, moral,
dengan hikmat kebijakan. Kita tahu mana yang pantas, mana yang tidak. Dengarkan pengetahuan itu dan kembangkan. Dan kalau kita mengajar anak, mampukan diri kita juga untuk mendidik mereka, agar kita tidak hanya men-sharekan pengetahuan, tetapi lebih mendidik mereka, membentuk menjadi anak yang berkarakter, yang punya nilai-nilai kehidupan. Tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Anak yang bukan hanya cerdas, pintar, tapi beretika, berakhlak. Tahu attitude, tahu moral. Dan sehingga dia bisa menjadi gambaran seorang pengikut Kristus yang sejati. Orang percaya, seorang pengikut Kristus Yesus yang betul-betul nampak. Bukan hanya dia memahami soal teologi, soal dogma, soal iman percaya, tapi nampak dalam hidup keseharian. Dan itu juga jadi catatan buat kita. Sudah belum? Saya jadi seorang pengikut Kristus yang sejati, yang bukan hanya beriman, mengerti, memahami Alkitab, tapi itu nampak dalam kehidupan kita. Nyata dalam karya tutur kata kita, perilaku kita, hikmat kebijakan itu. Seorang pengikut Kristus Yesus yang sejati, yang berintegritas. Roh Kudus yang mampukan kita menerapkannya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk firman yang boleh kami baca, dengar dan renungkan. Mampukan kami bukan hanya mendengar dan merenungkan firman-Mu, namun kami bisa menghayatinya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
sehingga citra gambar Allah itu nampak dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, di mana tutur kata perilaku kami menggambarkan bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sejati. Ampuni kami jika mungkin selama ini seringkali kami hidup seperti halnya anak-anak Tuhan yang mungkin kami mengetahui banyak soal Alkitab, soal dogma, tetapi apa yang kami imani seringkali tidak amini. Tingkah laku kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Roh Kudus-Mu melalui proses terus-menerus memperbaharui hidup kami, agar kami hidup seturut dengan teladan Kristus Yesus. Kami serahkan diri kami, keluarga besar Jemaat Penabur, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami semua hidup di dalam karya kami, tutur kata perilaku kami bisa menunjukkan kami adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Baik kami para presbiter, unit misioner, pelayan pengurus Pelkat, pengurus komisi BPPJ, komisi tim multimedia, pegawai kantor, kami semua bisa berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat kebijakan, agar kami bisa mengubah apa yang bisa kami ubah, dan berbesar hati menerima apa yang tidak bisa kami ubah, serta hikmat untuk bisa membedakan hal-hal tersebut. Kami juga serahkan rasa syukur kami untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan di hari ini ketika berkat Tuhan yang luar biasa juga boleh memberkati keberadaan Bapak Martinus Edward Ience Nanulaita yang boleh bertambah usianya setahun lagi. Biar dengan bertambah usia bertambah hikmat kebijakan beliau untuk berikan yang terbaik melayani Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang bertambah usia sepekan ini, atau usia bahtera hidup rumah tangganya. Mampukan kami agar apa yang kami imani betul-betul kami amini, dan tingkah laku kami sesuai dengan keberadaan kami sebagai pengikut Kristus Yesus yang sejati. Kami serahkan pergumulan kami dalam tangan Bapa, juga di tengah-tengah kondisi pandemi pada saat ini. Bagi kami yang terdampak kehilangan pekerjaan, terdampak dengan masalah ekonomi, atau mungkin terpapar dan terbaring lemah dengan sakit penyakit yang Tuhan perkenankan untuk kami alami, kami berdoa untuk Saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tetelepta, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vicia Poceratu, Ibu Sutarti Runtunewe, Ibu Stevi Saleh, Saudari Dina Lumato, Ibu Heske Tangkudu, dan saudara-saudara yang lainnya pada saat itu sudah terbaring lemah dan sakit. Bermurah hatilah Bapa untuk ulurkan tangan kasih-Mu untuk jamah pulihkan mereka. Setetes berkat-Mu lebih daripada cukup untuk mujizat bisa terjadi dengan kesembuhan kepulihan mereka. Namun kami hanya memohon dengan segala kerendahan hati, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan kalau Tuhan perkenankan, kami harus pikul salib penderitaan untuk beri kami kesabaran, ketabahan, dan kekuatan di dalam memikulnya. Dan mampukan kami Tuhan, tidak hanya datang menghadap kehadirat-Mu, meminta, menuntut, dan mengeluh, tapi kami siap memberi diri kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi saluran berkat-Mu dan alat damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada dan berkarya. Inilah doa kami, permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Mazmur 141 ayat 2 yang menyatakan, "Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahkan korban pada waktu petang." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai Sabtu mulai pukul 8 sampai 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 sampai 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Kita nyanyikan nyanyian jemaat dari Gita Bakti 78 bait 1 dan 4, Yesus Kristus Sumber Hidup. Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Dan setiap doaku
angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.